Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pada sore hari ini, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh memberikan ibadah kita yang terbaik kepada Tuhan. Di hari pencurahan Roh Kudus ini, kita mau sungguh-sungguh menyembah Dia. Kita mau buka hati kita. Karena Dia yang kudus, Dia yang mulia. Haleluya Yesus. Kasih Tuhan. Roh Kudus penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celingkanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia bagi-Mu Tuhan. Dari awal kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami Tuhan, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celingkanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Ku, sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, Kau mulia bagi-Mu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi. Ku sembah kudus, kudus Kau Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Kami percaya akan kuasa
kuasa-Mu Tuhan. Penuhi kami Bapa, kami sembahkan Tuhan. Kau kudus, kudus. Terima kasih. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu Kau kudus, kudus. Aku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, katakan ku menyembahmu, Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, Kau kudus, kudus. sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, Haleluya, haleluya, benar Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus ya Bapa. Maka dari itu kami mau terus menyembahmu Tuhan. Kami mau terus meninggikan Engkau, karena Engkau yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih ya Bapa pada sore hari ini Tuhan. Kami para jemaat-jemaat-Mu yang ada, kami merendahkan diri kami. Kami mau datang kepadamu, kami mau beribadah Tuhan. Terimalah setiap apa yang kami berikan kepadamu ini. Dan biar apapun yang kami perbuat pada sore hari ini boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada berakhirnya ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari pencurahan Roh Kudus ini, mari sama-sama kita mau tinggikan Tuhan. Sama-sama kita mau belajar untuk kita memenuhi hati kita dengan rohnya. Karena Dia yang patut dipuji dan disembah. Haleluya. suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pancinya, bersiap maju jangan lelah, Yesus panggil kita.
gunakan semua senjata Allah oleh kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi pancinya. Bersiap maju janganlah lelah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, puji nama Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tiba saatnya kita mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita diubah oleh firman-Nya. Kita mau sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Allah terus memenuhi setiap kehidupan kita. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubah kami Tuhan, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuk setiap kami Tuhan, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Kau Roh Kudus di sini, berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah
Dengan kuasa-Mu Kau jamah kami Tuhan. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Katakan dengan kesungguhan hati. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuk setiap kami Tuhan, bentuklah kami untuk kami jadi seperti-Mu Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya, haleluya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Taruhlah firman-Mu di hati kami ini. Pada hari ini kami memperingati hari Pantekosta, yaitu hari ketuangan Roh Kudus. Kiranya kami boleh alami kuasa-Mu, kuasa yang penuh dengan sukacita. Kami akan menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Pada hari ketiga dia dibangkitkan. Dan 40 hari sesudah dia dibangkitkan, Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan 10 hari kemudian tibalah hari yang disebut hari Pentakosta. Tapi bagi jemaat GPDI mengenal dengan nama hari Pentakosta karena Alkitab di Indonesia pada zaman GPDI berdiri dituliskan Pentakosta. Dan tema firman Tuhan pada saat ini adalah peganglah tanganku Roh Kudus. Ini diambil dari pujian ciptaan Pendeta Awandatu yang merasakan betapa indahnya kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupannya, dan kalau tanpa Roh Kudus dia tidak bisa berjalan sendiri. Dan di dalam Roh Kudus maka Pendeta Awandatu merasa dituntun ke dalam kebenaran, yaitu dan kemudian dia bisa mengikuti firman-Nya. Saat ini kita akan melihat betapa indahnya, betapa luar biasanya Roh Kudus yang pada hari ini kita memperingati hari ketuangan Roh Kudus atau hari Pantekosta. Ada beberapa keuntungan yang dapat kita ambil kalau kita memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Roh Kudus memimpin kita. Jadi yang pertama, Roh Kudus memimpin kita. Dalam Roma 8 ayat 14 dituliskan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah.
Di sini jelas buat kita bahwa Roh Kudus itu tugasnya adalah memimpin kita. Roh Kudus tugasnya adalah menuntun kita. Dan betapa gembiranya, betapa sukacitanya kita. Karena kita tidak bisa jalan sendiri. Dan itulah sebabnya Roh Kuduslah yang akan menuntun dan memimpin kita dalam perjalanan kehidupan kita ini. Yang hari-hari ini kita masih dilanda dengan ketakutan, dunia masih dilanda dengan ketakutan. Meskipun Indonesia hari-hari ini sedang mempersiapkan untuk masuk kepada satu era yang baru, ya, yaitu new normal, yaitu kita akan masuk pada keadaan di mana kita harus hidup berjalan bersama-sama meskipun COVID itu masih ada. COVID itu dia tidak pernah akan berhenti, tetapi kita akan tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan kemudian kita akan mematuhi aturan dari pemerintah sehingga kita bisa mendapatkan kekuatan. Kita tidak perlu takut lagi, ya, karena Tuhan lah yang memimpin dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, Roh Kudus mengajar kita. Lukas 12 ayat 12 dikatakan, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Nah, itulah Roh Kudus, betapa pentingnya. Maka Roh Kuduslah yang akan mengajar kita, ya, seperti seorang murid diajar oleh guru supaya bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung, bisa matematika, bisa bahasa Inggris dan seterusnya. Roh Kuduslah yang akan mengajar kita sehingga kita bisa mempunyai banyak pengetahuan. Kita mempunyai banyak kelebihan-kelebihan kita karena kita tidak ketinggalan lagi, tetapi dalam kehidupan kerohanian kita diajar oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, Roh Kudus membuat kita insaf. Dalam Yohanes 16 ayat 8, dan kalau ia datang atau kalau Roh Kudus datang, maka ia atau Roh Kudus itu akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Dengan adanya Roh Kudus ini akan membuat kita manusia berdosa akan insaf dan kita sadar akan kesalahan kita, ya, sehingga kita akan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Ada Roh Kudus. Allah Bapa dia menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Allah Anak atau Yesus, dia datang untuk mengampuni segala dosa kita. Dan Yesus mengajar supaya kita percaya. Tapi Roh Kudus yang menuntun dan membuat kita insaf. Dan kalau kita percaya akan ciptaan Allah Bapa, langit, bumi dan segala isinya, dan kita percaya akan Tuhan Yesus. Dan sekarang saatnya Roh Kudus, bukan hanya kita percaya lagi, tapi kita harus taat kepada Roh Kudus yang bisa membawa keinsafan di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, Roh Kudus menyucikan kita. Roma 15 ayat 16, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Hidup kita tidak layak, hidup kita tidak baik, hidup kita tidak benar, tapi Roh Kuduslah yang menyucikan kita. Itulah sebabnya pujian Pendeta Onda itu tadi katakan, peganglah tanganku Roh Kudus, supaya Roh Kudus menyucikan kita, karena kita tidak dapat jalan sendiri. Bawalah kita kepada jalan kebenaran, agar kita tidak tersesat. Dan itulah fungsinya Roh Kudus. Dia menyucikan kita. Dia mengingatkan kita akan firman yang Tuhan Yesus sudah katakan. Dan yang kelima, Roh Kudus menguatkan kita. Roh Kudus menguatkan kita. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Supaya Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
Ada saat kita tidak mampu, ada saat kita tidak berdaya menghadapi kesukaran dan kesulitan yang ada. Masalah dalam pekerjaan, masalah dalam rumah tangga, masalah dalam keuangan, berbagai macam masalah, berbagai macam beban dan tantangan. Sehingga ada saat kita menjadi begitu lemah sehingga kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi firman Allah katakan ada Roh Allah, ya, ada Roh Allah yang akan berdoa buat kita, sehingga Roh Kudus itu menguatkan kita di saat kita tidak mampu, di saat kita tidak berdaya. Inilah Tuhan yang dahsyat, inilah Tuhan yang luar biasa yang ada di dalam kehidupan kita. Dan yang ketujuh, yang terakhir, Roh Kudus memberi kuasa. Roh Kudus memberi kuasa. Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Inilah pekerjaan Roh Kudus akan berlaku dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi saksinya Tuhan, sehingga kita bisa menceritakan cinta Tuhan dari kampung halaman kita, dari rumah kita, dari tempat pekerjaan kita, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan itulah sebabnya Tuhan mau dalam kehidupan kita, biarlah Roh Kudus akan memegang tangan kehidupan kita setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, karena kita tidak dapat jalan sendiri. Dan kiranya di hari Pantekosta ini, di hari ketuangan Roh Kudus, biarlah kita sama-sama mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat, kuasa Tuhan yang luar biasa, karena kita yakin Roh Kudus hari ini ada di sini, ada dalam ruangan ini, ada di rumah kita masing-masing, bahkan ada di hati kita. Tuhan kiranya memberkati firman yang sudah disampaikan pada saat ini, kiranya menjadi berkat bagi jemaat yang masih di rumah-rumah, dan kiranya Tuhan tolong, karena tidak berapa lama lagi pemerintah akan mulai membuka ibadah, tapi tentu kita harus melakukan semua petunjuk-petunjuk yang ada, ya, menjaga kebersihan kita, menjaga kesehatan kita, dan lebih dari itu kiranya Roh Kudus menuntun dan membimbing kita. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu, dan tibalah saatnya kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kami, Tuhan kiranya menolong kami, Tuhan kiranya membuka jalan di dalam kehidupan kami. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus, beserta dalam kehidupan seluruh jemaat yang ada di rumah-rumah mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan ikat kami semua dengan tali cinta kasih daripada-Mu. Berkati juga bangsa negara kami, mulai dari presiden sampai pemerintahan yang ada di desa-desa, semua aparat kepolisian, ABRI, security, dan semua yang menjaga keamanan negara ini, Tuhan lindungi, jaga dan lindungi bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. Peganglah tangan